Halo teman-teman calon-calon ahli logistik masa depan. Selamat datang ya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas salah satu bagian paling vital di dunia logistik, yaitu manajemen distribusi. Nah, kita akan mulai dari konsep dasarnya, terus bergerak ke kerangka strategis yang bener-bener bakal kalian pakai nanti di dunia kerja. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, pernah kepikiran nggak pas kalian beli sebotol air minum atau mungkin HP baru, proses dibaliknya tuh kayak gimana sih? Perjalanan dari pabrik sampai bisa ada di tangan kalian itu, wah itu proses yang super rumit. Nah, kerumitan inilah yang diatur sama yang namanya manajemen distribusi. Dan kalau kalian bisa paham cara kerjanya, itu kunci buat jadi ahli logistik yang handal. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu manajemen distribusi. Terus, kita bandingin saluran langsung versus tidak langsung. Abis itu, kita bakal lihat 4 cara milih saluran distribusi. Kita juga akan dalami analisis produk dan karakteristiknya, lihat faktor finansial dan lingkungan, dan terakhir kita intip sedikit masa depannya. Simpel kan? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari babak pertama. Apa sih sebenarnya manajemen distribusi itu? Ini penting banget karena ini fondasi dari semua strategi logistik yang bakal kalian bangun nanti. Nah, ini dia definisi formalnya. Tapi jangan cuma dibaca, kita bedah bareng-bareng. Ada frasa kunci di sini. Jumlah dan jenis yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Maksudnya apa sih? Jumlah dan jenis yang tepat itu artinya nggak boleh ada stok yang kurang atau malah numpuk di gudang. Waktu yang tepat itu pas kita butuh, barangnya ada. Dan tempat yang tepat, ya artinya gampang dijangkau. Coba bayangin Indofood deh, mereka harus bisa pastiin Indomie itu ada di warung paling pelosok sekalipun. Nah itu dia inti dari manajemen distribusi, semuanya soal presisi. Sebenarnya, semua kerumitan tadi itu bisa kita pecah jadi 7 kategori kebijakan utama. Ada 7 hal penting yang harus dipikirkan. Ini dia ke-7 pilar itu. Ada soal struktur saluran, cakupannya mau seluas apa, pakai saluran ganda atau enggak, sampai gimana cara ngatasin konflik di dalamnya. Banyak ya. Nah, tapi untuk pembahasan kita kali ini, kita bakal fokus ke yang paling pertama dan paling dasar, struktur saluran distribusi. Kenapa? Karena keputusan di sini bakal ngaruh ke semua 6 poin lainnya. Nah, kita masuk nih ke pilihan strategis pertama yang harus diambil setiap perusahaan. Ini kayak persimpangan jalan besar yang bakal mentuin gimana produk mereka bisa sampai ke konsumen. Mau lewat jalan yang langsung atau lewat jalan yang nggak langsung. Di sini kelihatan banget bedanya. Saluran langsung, contoh gampangnya itu kayak Apple Store. Mereka punya kontrol penuh, bisa deket banget sama pelanggannya, dan kalau mau ganti strategi marketing, bisa cepat banget. Tapi, yaitu butuh modal dan SDM yang gede banget. Di sisi lain, ada saluran tidak langsung. Contohnya Unilever. Mereka bisa jangkau pasar sampai ke pelosok lewat ribuan toko dan distributor. Biaya awalnya lebih enteng, tapi minusnya, ya mereka jadi nggak punya kontrol penuh. Harga di warung bisa beda-beda kan? Nah, sebagai calon profesional logistik, kalian bakal sering banget dihadapkan sama pilihan kayak gini. Terus gimana dong cara milihnya? Keputusannya kan rumit banget. Tenang, untungnya ada beberapa alat bantu atau kerangka berpikir yang bisa kita pakai. Yuk kita lihat 4 pendekatan utama buat nentuin struktur saluran distribusi yang pas. Jadi ada 4 metode utama nih. Pertama, ada teori postponement speculation. Ini ngomongin soal resiko dan biaya. Kedua, ada pendekatan berdasarkan karakteristik barangnya sendiri. Ini praktis banget. Ketiga, tentu aja dari sisi finansial. Dan keempat, kita juga harus lihat faktor-faktor eksternal lainnya. Nanti kita bakal dalami beberapa yang paling sering dipakai. Oke, kita bahas sedikit soal postponement speculation. Gampangnya gini, postponement atau penundaan itu artinya kita nahan produksi sampai ada pesanan pasti buat ngurangin resiko. Contohnya, tukang jahit custom. Mereka baru bikin baju pas ada yang pesen. Kebalikannya, speculation, ini justru kita berspekulasi atau bertaruh sama permintaan pasar. Kayak toko fast fashion atau Coca-Cola. Mereka produksi massal berdasarkan ramalan, biar barangnya selalu ada di mana-mana dan dapat harga produksi yang murah. Jadi ini soal pilihan antara main aman atau ambil resiko buat efisiensi. Sip, sekarang kita masuk ke pendekatan yang menurut saya paling asyik dan paling praktis. Analisis produk. Intinya tuh simple banget tapi powerful. Idenya adalah biarkan produknya sendiri yang ngasih tahu kita cara terbaik buat mendistribusikannya. Nah, ini dia pencetus idenya, Aspinwall. Dia bilang karakteristik produk itu penentu utamanya. Gampangnya, setiap produk itu punya semacam DNA sendiri yang bikin dia cocok sama saluran distribusi tertentu dan nggak cocok sama yang lain.
Jadi, nggak bisa kita pakai satu cara buat semua jenis barang. Beda barang, ya beda cara distribusinya. Terus, DNA produk itu apa aja sih? Menurut Aspinwall, ada 5 hal kunci. Pertama, replacement rate. Seberapa sering sih orang beli lagi produk itu? Kayak susu kan hampir tiap hari, beda sama mobil. Kedua, gross margin. Untungnya seberapa gede per barang. Ketiga, adjustment. Produknya butuh dipasangin atau diservis nggak? Keempat, time of consumption. Seberapa cepat produknya habis dipakai. Dan terakhir, searching time. Seberapa niat konsumen nyari produk itu. Nah, di sini kita bisa lihat gimana teori tadi bekerja di dunia nyata. Contohnya nih, replacement rate. Susu kan tingkat penggantiannya tinggi, orang beli terus, makanya salurannya harus panjang dan ada di mana-mana. Beda banget sama mesin industri yang dibelinya mungkin cuma 10 tahun sekali, ya salurannya pendek aja, khusus. Atau kita lihat adjustment. Laptop gaming itu butuh layanan teknis, jadi salurannya harus ada orang yang ngerti. Bandingin sama garam dapur, kan nggak perlu disetting apa-apa. Atau coba deh pikirin, obat resep. Waktu pencariannya tinggi kan, orang bakal bela-belain nyari ke apotek. Beda sama permen yang dibeli karena iseng lihat di kasir. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. Tapi tentu aja, nggak cuma produknya yang jadi pertimbangan ya. Keputusan distribusi juga sangat dipengaruhi sama dua hal lain. Kekuatan dari dalam perusahaan, yaitu duitnya, dan kekuatan dari luar, yaitu kondisi lingkungan sekitar. Pendekatan finansial ini to the point banget. Intinya cuma satu pertanyaan, perusahaannya punya duit nggak buat bikin tim sales sendiri, gudang sendiri, atau armada truk sendiri? Kalau jawabannya enggak, ya mau nggak mau harus kerjasama sama pihak lain, sama perantara. Contoh paling gampang ya startup atau UKM. Mereka kan seringnya jualan lewat marketplace dulu, karena emang modalnya terbatas buat bikin toko atau web sendiri. Terakhir, ada faktor-faktor lingkungan yang nggak bisa kita abaikan. Contohnya, teknologi. Sekarang ada e-commerce, ini ngubah total peta permainan. Terus ada regulasi pemerintah, kayak aturan jual beli obat yang nggak bisa sembarangan. Ada juga faktor sosial, geografi, jelas beda banget kan, distribusi barang di kota besar sama di daerah terpencil, sampai kebiasaan belanja orang lokal. Semua ini variabel yang harus ikut dihitung. Oke, kita udah ngelewatin banyak hal. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya dan lihat apa arti semua ini buat kalian para manajer logistik di masa depan. Jadi ini dia kesimpulan paling pentingnya. Nggak ada yang namanya saluran distribusi terbaik yang bisa dipakai buat semua kondisi. Nggak ada. Tugas kalian sebagai manajer logistik itu adalah jadi penyeimbang. Kalian harus pintar-pintar menimbang antara pengen punya kontrol penuh, tapi di sisi lain ada batasan biaya. Pengen jangkau pasar seluas mungkin, tapi harus ingat juga sama sifat produknya. Ini benar-benar perpaduan antara seni dan ilmu. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di zaman serba digital sekarang, di era direct to consumer, di mana brand bisa langsung ngobrol sama jutaan pelanggannya, mana yang lebih penting buat seorang manajer logistik? Apakah fokus utamanya nekan biaya seefisien mungkin, atau justru membangun kedekatan dan loyalitas pelanggan lewat saluran yang kita kontrol penuh? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin arah strategi distribusi di tahun-tahun mendatang. Coba dipikirkan ya. Terima kasih.